Saudara, kasus kematian seorang anak di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh mengundang keprihatinan banyak pihak. Bagaimana tidak, bocah yang berusia 4 tahun tersebut tewas di tangan selingkuhan ibunya. Apa yang menjadi motif dari pelaku yang dengan keji menganiaya korban hingga meninggal? Jasad korban yang telah dimakamkan pun dibongkar kembali untuk mendalami kasus ini. Naas benar, nasib seorang bocah berusia 4 tahun di Kabupaten Aceh Barat ini yang tewas setelah dianiaya secara sadis. Pelaku yang merupakan selingkuhan ibu sang bocah melakukan penyiksaan di gudang tempat pembuatan gorong-gorong di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan tempatnya bekerja dan tinggal selama ini. Walau tempat kejadian perkara berada di pinggir jalan kawasan padat penduduk, namun aksi keji pelaku itu tidak diketahui. Ia bahkan sempat mengelabui perangkat desa mengenai penyebab kematian balita tersebut. Korban saat itu langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum di desa tempat ibu pelaku berdomisili, yakni di Desa Gampong Tengoh, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Kepala desa setempat pun sempat mengungkapkan kesedihannya saat melihat jasad korban. Saya sebagai kepala desa tidak tega melihat anak tersebut waktu dimandikan di dalam kamar tersebut. Karena saya merasa iba, merasa sedih anak yang begitu umurnya cepat sekali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aksi biadab pelaku kemudian terungkap sepekan setelah kejadian lantaran ayah korban yang tinggal di Kabupaten Simelu melaporkan ke Polres Aceh Barat. Ia merasa janggal terhadap keterangan sang istri terkait kematian anaknya. Kini polisi telah menetapkan pelaku berinisial AZ sebagai tersangka. Tersangka mengaku tega menganiaya anak kekasih gelapnya itu lantaran merasa korban menjadi penghalang hubungan pelaku dengan ibu korban. Untuk melengkapi bukti penyidikan, tim penyidik dan forensik gabungan dari Polda Aceh dan Polres Aceh Barat menggali kembali makam korban. Proses ekshumasi disaksikan oleh keluarga korban dan juga sejumlah warga setempat. Kita penyidik Satreskrim Polres Aceh Barat dibantu dengan tim forensik dari Bidokes Polda Aceh melaksanakan kegiatan ekshumasi atau gali kubur dan otopsi. Ini tentunya bertujuan untuk menguatkan pembuktian di pengadilan nanti. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal oleh dokter dan tim medis forensik Polda Aceh, pada jasad korban ditemukan beberapa tanda tindak kekerasan akibat benda tumpul. Bagian-bagian tertentu itu di kepala ada beberapa retakan tulang, kemudian di dagu, di leher ada retakan tumpul, di perut sebelah kanan, dan itu pun kita karena ada proses pembusukan mungkin saja pewarnaan tersebut bisa saja disebabkan oleh pembusukan. Jadi kita harus membedakannya dengan pembusukan dengan melakukan pemeriksaan histopatologi. Hasil otopsi akan dibawa ke laboratorium untuk penelitian lebih lanjut yang diperkirakan bisa diketahui hasilnya dalam waktu 3 hingga 4 hari. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Barat, Aceh. Saudara, hingga kini polisi masih terus mendalami kasus penganiayaan sadis yang mengakibatkan kematian seorang anak berusia 4 tahun di Aceh Barat, Provinsi Aceh. Sementara jasad korban kini telah dibawa oleh ayahnya. Informasi terkini terkait kasus tersebut akan disampaikan oleh rekan Mustajab yang sudah ada di kantor Polda Aceh. Selamat malam Mustajab, jadi bagaimana dengan status ibu korban? Apakah dari penyelidikan polisi ini diketahui ada dugaan bahwa sang ibu ini berniat untuk menutup-nutupi kabar terkait kematian anaknya? Ya, betul, hingga saat ini memang polisi gabungan dari tim penyidik Polda Aceh bersama dengan Polres Aceh Barat bekerja keras untuk bisa mengungkap kasus kematian bocah 4 tahun di Kabupaten Aceh Barat. Dan salah satu memang misteri yang saat ini juga masih dipertanyakan oleh banyak orang adalah soal ibu kandung dari bocah yang meninggal karena dianiaya oleh selingkuhan ibu korban. Hingga saat ini polisi memang baru menetapkan satu tersangka, AZ, sebagai pelaku terhadap kematian bocah ini. Namun saat ini ibu korban masih sebagai saksi. Jadi hingga saat ini tim kepolisian Polda Aceh maupun Polres Aceh Barat
masih menetapkan ibu korban sebagai saksi. Namun hal ini akan terus diungkap walaupun saat ini polisi sudah menetapkan satu tersangka AZ, tapi tidak menutup kemungkinan akan menambah jumlah tersangka lain dari hasil pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh polisi. Dan hal ini juga telah terungkap bahwa ibu korban kondisi saat ini memang sedang dalam pengawasan karena bagaimanapun informasi yang beredar di masyarakat ini terkait dengan keselamatan ibu korban sendiri, terutama dari pihak keluarga ayah kandung korban yang tentu saja ini terus menjadi pertanyaan ya, atau mempertanyakan bagaimana kondisi atau peran dari ibu korban, karena pada saat kejadian pun ibu korban mengatakan kepada ayah kandung korban bahwa bocah 4 tahun ini meninggal karena demam tinggi kejang-kejang hingga meninggal dunia. Namun fakta lain, sang ayah kandung juga mencurigai karena ibu korban tidak mengatakan persis di mana letak lokasi bocah 4 tahun yang meninggal ini dikuburkan, sehingga menjadi tanda tanya besar bagi ayah korban, sehingga ayah korban kemudian melaporkan kepada polisi untuk bisa mengungkap semua misteri kematian bocah 4 tahun ini. Bahkan hari Minggu lalu pihak penyidik dan juga forensik Polda Aceh dan Aceh Barat membongkar atau melakukan ekshumasi terhadap kuburan untuk mengungkap fakta sebenarnya kematian dari bocah 4 tahun ini. Dan berikut kita akan dengarkan pernyataan lengkap dari ayah korban yang diungkapkan kepada media. Ada menaruh kecurigaan karena bisa dikebumikan tanpa seizin saya. Kemudian alamat makam anak saya tidak diberikan, hilang kontak kami di saat itu. Lalu kemudian 5 hari ke depan saya dihubungi kembali. Untuk dihubungi kembali bahwasanya Bang, kita terima aja, kita ikhlaskan aja. Ya, jadi di dalam pemeriksaan sementara jasad korban ini setelah lakukan otopsi kemudian langsung dibawa oleh ayah korban untuk dimakamkan di kampung ayah korban itu di Kabupaten Semelu. Oke, Mustajab, memang ini tentu perlu pengusutan lebih lanjut dan pasti memang kita akan menunggu bagaimana proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait jika memang benar peran dari sang ibu justru membantu menutupi adanya penyelidikan ini, pasti akan ada akibat yang tentu akan berpengaruh pada hukum tindak pidana. Tapi yang jadi pertanyaan lanjutan, ekshumasi ini sudah dilakukan atau pembongkaran dari makam anak usia 4 tahun ini sudah dilakukan. Hasilnya seperti apa update-nya, Mustajab? Ya, setelah lakukan ekshumasi atau pembongkaran kuburan bocah 4 tahun ini untuk mengungkap fakta kematian bocah yang dianiaya oleh kekasih ibu kandungnya, dan hingga saat ini tim penyidik maupun forensik Polda Aceh maupun Aceh Barat akan menyelesaikan itu dalam 3 atau 4 hari ke depan di lab forensik untuk menemukan hasil yang benar untuk mengungkap kematian bocah 4 tahun ini. Jadi baik itu tim forensik mengatakan pada awal pembongkaran untuk sementara ini memang terhadap jenazah korban ditemukan tindak kekerasan. Tetapi lebih lengkapnya dokter forensik dari Polda Aceh menyampaikan bahwa penyelidikan di lab forensik nanti akan dilihat atau ditentukan dan diumumkan 3 hingga 4 hari setelah pembongkaran dilakukan pada minggu kemarin. Ya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Mustajab langsung dari Provinsi Aceh. Saudara, kalau kita mundur ke belakang melihat tentang kasus ini, kita juga akan mengingat bagaimana peristiwa kematian dari Dante yang merupakan putra dari artis Thamara Tiasmara yang sebab kematiannya ini juga disebabkan oleh kekasih sang ibu. Polisi telah mengungkapkan bahwa Dante ini sengaja ditenggelamkan oleh pelaku. Namun, motif pelaku untuk melenyapkan nyawa korban hingga kini belum terungkap. Polisi pun akan segera melakukan rekonstruksi terkait dengan kasus ini. Kematian putra artis Thamara Tiasmara masih menyisakan tanda tanya besar.
Motif pembunuhan Raden Adante Khalif Pramudityo atau biasa dipanggil Dante pun terus didalami polisi. Pekan ini rencananya polisi akan melakukan rekonstruksi kematian putra sematawayang Tamara Tiasmara dan mantan suaminya Angger Dimas itu. Sejauh ini sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk guru Dante, ahli olahraga, dan menyusul nanti ahli gestur tubuh. Usai pemeriksaan, guru Dante sempat menyatakan bahwa sejak awal Dante tampak ketakutan dan tak percaya diri saat mengikuti sesi pembelajaran renang di sekolah. Ya kami sih sebaiknya mungkin kalau itu tentang Dante, itu seperti statement saya sebelumnya saja bahwa memang belum percaya diri. Menghargai proses hukum, jadi saya akan hanya menjelaskan tentang Dante saja di sekolah, yaitu memang seperti penjelasan sebelumnya, Dante itu belum percaya diri di kolam renang. Sementara Tamara menyebut putranya tidak memiliki persoalan dalam hal berenang. Itu Dante renang, gitu. Kalau Dante takut renang, mungkin diliatin air aja itu anak pasti udah nangis gitu. Itu Dante bisa renang, mungkin karena pihak sekolah itu tidak tahu update terbarunya Dante, karena memang di sekolah saya jarang masukin kalau ada kelas renang. Karena apa? Karena kalau pulang dari sekolah renang itu pasti pilek, habis pilek pasti demam. Itu makanya saya nggak masukin Dante kalau ada kelas renang. Keterangan serupa diungkapkan sang nenek yang merupakan ibu Tamara. Ibu Tamara juga mengungkapkan kesedihannya atas hujatan demi hujatan yang diterima putrinya atas kematian Dante. Ya kan saya jadi percaya sama dia. Sudah 2 kali loh dia berenang, saya kasih ke dia. Dan saya lihat videonya. Enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Kamu dia udah kehilangan anak, tau nggak? Dia udah kehilangan anak, kalian hujat semua. Tau nggak? Saya nggak terima. Kasus kematian Dante sangat menarik perhatian publik. Berawal dari viralnya informasi tentang tragedi yang menimpa putra seorang artis, yakni Tamara Tiasmara, yang kemudian berkembang menjadi pengungkapan kasus pembunuhan berencana. Dugaan kejanggalan penyebab kematian Dante yang dirasakan oleh sang ayah Angger Dimas kemudian membuka satu persatu tabir dari kasus ini. Dari rekaman CCTV terungkap bahwa Dante dibenamkan ke air sebanyak 12 kali oleh tersangka Yuda Arfandi. Tersangka pun berdalih hendak melatih pernapasan korban di dalam kolam dengan kedalaman 1,5 meter. Namun polisi tak percaya begitu saja dan hingga kini terus mendalami kasus kematian Dante. Tim Liputan, Kompas TV. Kami akan kembali dengan informasi usai jeda di mana santri yang tewas di pesantren Kediri, Jawa Timur sempat beberapa kali minta dijemput oleh pihak keluarga.